Halo, saya Michelle Kursi, aktivis perempuan dan anak Republik Indonesia. Jadi saat ini saya sedang santai dan ya sedang bersama dengan teman-teman semuanya di sini. Jadi mungkin saya akan menggambarkan sedikit tentang situasi dan kondisi kemarin saat pelantikan 3 PJ Gubernur di daerah otonomi khusus Baru. Jadi pelantikannya berjalan dengan hikmat, terus seluruh tamu undangan terlihat bahagia dan juga menikmati suasana di sana. Dan mungkin bila ada beberapa video yang beredar, nah video itu dibuat oleh teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip kurang puas. Nah, kurang puasnya ini ya mungkin karena tidak mendapatkan undangan atau tidak diundang lalu datang, mungkin seperti begitu. Tetapi yang saya lihat di sana di saat pelantikan itu seluruh acaranya berjalan dengan hikmat gitu. Ya, bagaimana tanggapan dengan Ibu Michelle ini tentang pelantikan DOB ini, Bu, yang baru ini? Gimana menurut Ibu Michelle? Saya melihat pelantikan ini sebagai satu jalan yang baru untuk kemajuan masyarakat Papua, khususnya di daerah. Saya tidak bisa membicarakan tentang daerah Papua Selatan atau Papua Tengah, tetapi mungkin saya akan membicarakan bahwa DOB ini sangat berpengaruh sekali bagi daerah saya, yaitu Lapago, seperti begitu. Daerah kami ini kalau mau dibilang kita tidak bisa bilang tertinggal juga. Ya, karena kami mempunyai kultur adat dan semuanya, tetapi kami harus punya pendidikan yang baik, harus punya kesehatan. Dan di sana di Lapago, khusus di daerah Wamena, itu kesehatannya sangat tertinggal, pendidikannya sangat tertinggal. Jadi dengan adanya DOB ini, kami harap dan saya pribadi berharap dapat memajukan ini dalam sektor pendidikan dan juga dalam sektor kesehatan. Tetapi juga kita bisa lihat di daerah Wamena adalah daerah pangan, pertanian. Jadi mungkin dengan DOB ini pertanian yang di zaman dulunya bagus sekali ya. Hari ini kalau teman-teman ke Wamena bisa lihat itu sudah tidak ada. Mudah-mudahan dengan DOB ini daerah itu bisa kembali hidup. Mungkin ya seperti di Bogor atau di daerah pertanian lainnya. Ya, terus Bu, untuk masalah masukan dan tanggapan-tanggapan terhadap negara ini gimana menurut Ibu ini? Masukan saya kepada negara hari ini adalah setelah DOB ini berjalan, setelah kemarin PJ Gubernur ini dilantik, itu saya melihat ada satu kekosongan, ada satu masalah. Masalah ini sangat besar, yaitu tentang struktur jabatan di dalam kepemerintahan mereka nanti. Saya melihat di dalam struktur ini ada satu sistem yang dibangun oligarki lama, dalam tanda kutip oligarki lokal ini mau menerobos masuk. Tetapi saya rasa di sini peran negara harus dimainkan sangat betul-betul sangat dimainkan gitu, peran negara dalam hal ini untuk pelantikan jabatan-jabatan struktural seperti kepala dinas, kabid dan lain-lain. Itu harus orang-orang yang benar-benar NKRI harga mati dalam tanda kutip. Kenapa? Karena di saat ini yang sedang terjadi di Papua adalah orang-orang memakai kalimat Papua Merdeka, orang-orang memakai isu Papua Merdeka untuk membatalkan rencana baik. Jadi mereka ini orang-orang yang saya selalu bilang orang-orang yang menghalangi rencana baik negara untuk masyarakat Papua, seperti begitu. Mereka menggunakan kalimat Papua Merdeka, saya mau merdeka, harus pergi ke sana demo ini, demo itu, buat rusuh sana, buat rusuh sini, hanya untuk kepentingan pribadi seperti itu. Jadi saya berharap di struktur kepemimpinannya nanti ini memang benar-benar diperhatikan oleh negara. Oh iya, betul. Harus diperhatikan benar-benar. Khusus untuk jabatan sekda pun juga itu harus memang Bapak Mendagri dan Bapak Wamendagri ini memang harus seleksi benar-benar. Yang ada hubungannya dengan orang-orang yang selalu menggunakan kalimat politik
orang-orang yang selalu mempolitisir keadaan, apapun dipolitisir itu kita putuskan, kita pangkas. Jadi orang-orang yang memang benar-benar bekerja, yang memang punya pemikiran, pemahaman untuk membangun Papua ini benar-benar gitu. Tetapi harus ada tambahan NKRI gitu. Harga mati ya, Bu ya? Ya, harga mati. Jadi di dalam pembangunan itu memang benar-benar gitu. Dan juga saya minta untuk seluruh mata di negara Indonesia, negara Republik Indonesia ini untuk melihat dan meninjau kinerja dari PJ Gubernur ini. Oh iya. Seperti begitu, khususnya di Lapago. Nah, kalau untuk di daerah Mepago itu ada ibu saya, Ibu Ripka. Saya bersyukur sekali kemarin ibu bisa duduk menjadi PJ Gubernur, dan itu mengangkat harga diri saya sebagai perempuan Papua. Untuk Ibu Ripka saya sudah tidak pusing lagi, bukan dalam tanda kutip, saya sudah tidak pikir lagi karena ibu begitu sangat profesional dalam menempatkan posisi-posisi di dalam struktur kepemimpinannya. Sebagai perempuan dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan, dan hari ini yang negara harus perhatikan khusus hanya di daerah Lapago, karena daerah ini sangat sensitif seperti begitu. Dari daerah Lapago ini bisa merambat ke Papua Tengah. Jadi isu di Papua ini yang di daerah Lapago ini bisa merambat ke Papua Tengah. Jadi ketika negara sudah fokus di Lapago, jadi dengan sendirinya di daerah-daerah lain pun akan ikut seperti itu. Ya, baik Bu. Baik Bu. Baik. Kalau terima kasih. Baik.